Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek rumah tinggal 2 lantai untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tania Putri Irawan, dan ada 2 rekan saya, yaitu Stephen Kanoyokom dan juga Leonardo. Pada presentasi kali ini, kita menyediakan outline. Yang pertama itu kita akan membahas tentang administrasi proyek. Yang kedua, kita akan membahas tentang data proyek. Dan yang ketiga itu kita akan membahas work breakdown struktur atau yang biasa dikenal dengan WBS. Selanjutnya di sini ada perkenalan singkat dari PT kami. PT kami itu bernama Tridharma Prakasa yang terletak di Jalan Veteran Raya nomor 3 Bintaro. PT kami itu bergerak di bidang jasa konstruksi yang terfokus untuk pembangunan klaster atau perumahan. Dan di sini ada 3 direktur. Yang pertama itu ada direktur utama, yaitu Stephen Kanoyokom ST. Yang kedua itu ada direktur perencana, yaitu Leonardo ST. Dan yang ketiga itu ada saya sendiri selaku direktur pelaksana, yaitu Tania Putri Irawan ST. Selanjutnya ada administrasi proyek. Administrasi proyek itu sangat penting untuk kita dalam berusaha di bidang konstruksi. Terutama tujuannya adalah menghindari dari sanksi administrasi dari pemerintah. Yang pertama ada surat penawaran. Perusahaan yang kami ajukan kali ini adalah PT Tridharma Prakasa yang beralamatkan di Jalan Veteran Raya nomor 3 Bintaro, Jakarta Selatan. Penawaran yang kami ajukan adalah senilai 1.100.000.000 rupiah. Untuk durasi penawaran ini berlaku selama 60 hari. Untuk jaminan pada proyek ini kami menjaminkan proyek ini bekerja sama dengan PT BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut. Ya, ini adalah salah satu contoh administrasi proyek kami, surat penawaran untuk panitia pelelangan proyek pembangunan rumah tinggal 2 lantai di Puri Bintaro Hijau, Blok C6 nomor 5, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam dokumen ini terlampir berapa hari yang kami butuhkan untuk membangun rumah 2 lantai dan berapa lama durasi penawaran yang kami ajukan. Lanjut, Le. Nah, ini berikut surat-surat yang terlampir. Yang pertama ada fakta integritas, pernyataan minat, akta perusahaan, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, keterangan dari bank, surat dukungan bank, surat keterangan badan usaha, surat pengusaha pajak, surat keterangan fiskal, surat pembayaran wajib pajak, tanda anggota Gapensi, daftar personil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, formulir isian penilaian kualifikasi, rencana kerja, dan syarat-syarat. Lanjut. Nah, ini lampiran surat kami. Yang pertama ada jaminan penawaran, yaitu yang bekerja sama dengan BPJS, fakta integritas. Lanjut. Surat izin usaha jasa konstruksi atau IUJK yang telah ditandatangani dan disetujui oleh pemerintah Provinsi Banten, surat pernyataan minat, surat IUJK. Lanjut. Selanjutnya ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat keterangan dari bank. Lanjut. Surat nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat dukungan dari bank. Lanjut. Nah, selanjutnya surat pengusaha pajak yang membuktikan bahwa PT kami taat dalam pembayaran pajak. Lanjut.
Selanjutnya, di sini akan dijelaskan sedikit tentang data dari proyek yang kami jalankan. Nama proyeknya itu adalah proyek rumah tinggal 2 lantai yang berlokasi di Puri Bintaro Hijau, Blok E3 nomor 27. Untuk luas tanahnya sendiri itu 10 meter kali 20 meter atau setara dengan 200 meter persegi. Dengan luas bangunan, lantai dasar yaitu 150 meter persegi dan juga lantai 1 yaitu 100 meter persegi. Di sini terdapat sebuah denah. Denah di sini adalah denah dari lantai dasar yang bisa dilihat dengan skala 1:100. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah dari lantai 1 proyek rumah tinggal 2 lantai. Untuk jumlah ruangannya sendiri, rumah tinggal 2 lantai ini terdiri dari ruang tamu, yaitu 1, teras depannya itu 1, ruang keluarganya itu 1, dan berada di lantai dasar. Untuk ruang tidurnya itu terdapat 4 jumlahnya, yang 2 itu ada di lantai dasar, dan yang 2 lagi ada di lantai 1. Untuk ruang dapurnya itu ada 1 di lantai dasar, untuk ruang makannya ada di lantai dasar itu 1, untuk tamannya sendiri itu ada di lantai dasar, yaitu 1, untuk ruang doanya itu ada di lantai dasar, yaitu 1, untuk ruang kamar mandinya itu ada 2, yang satu ada di lantai dasar, dan yang satu lagi terletak di lantai 1. Untuk tempat cucinya sendiri itu terdapat 1, yaitu di lantai dasar, untuk ruang santainya itu terdapat 1, yaitu di lantai 1, untuk ruang balkonnya itu ada 1, yaitu berada di lantai 1, dan untuk carportnya itu ada di lantai dasar, dan tersedia hanya untuk 1 kendaraan mobil. Di sini terdapat tipe struktur dari rumah tinggal 2 lantai. Tipe strukturnya itu tipe struktur beton bertulang. Dan untuk fungsi bangunannya sendiri itu, proyek yang kami jalankan itu adalah rumah tinggal atau bangunan sederhana. Untuk materialnya sendiri, untuk strukturnya itu pondasinya menggunakan pondasi batu kali. Dan untuk struktur atasnya itu menggunakan dinding batu bata atau beton bertulang. Sedangkan untuk rangka atapnya sendiri itu menggunakan kayu, yaitu berasal dari kayu jati. Nah, di sini ada finishing, material finishing dan juga instalasi. Untuk finishing sendiri itu terdapat lantai dalam menggunakan keramik lantai granit ukuran 60 x 60 cm. Untuk lantai kamar mandinya menggunakan keramik lantai anti-slip ukuran 30 x 30 cm. Untuk dinding kamar mandinya itu menggunakan keramik ukurannya 30 x 50 cm. Dan untuk dinding luarnya sendiri itu menggunakan cat waterproof disertai dengan kaca fix. Untuk plafonnya itu menggunakan gypsum. Untuk kusen dan jendela dan pintu itu menggunakan material kayu, yaitu kayu jati. Untuk daun pintunya juga menggunakan material kayu, yaitu kayu jati. Dan untuk menutup atapnya sendiri itu kita menggunakan genteng dari bahan dasar tanah liat. Sedangkan untuk material instalasi sendiri, yang pertama itu ada air bersih. Nah, air bersihnya itu kita menggunakan pump. Untuk speed tank-nya itu atau saluran air kotor, itu kita menggunakan material beton yaitu dicor. Dan untuk listriknya sendiri kita bekerja sama dengan PLN. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan work breakdown struktur atau yang disingkat WBS. WBS sendiri merupakan suatu pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi hasil yang menetapkan lingkup total proyek atau dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan juga perubahan. Di sini terdapat uraian pekerjaan, ada lantai dasar, lantai 1, dan juga finishing. Dan mereka terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Untuk lantai dasar terbagi menjadi 11 bagian, untuk lantai 1 10 bagian, dan untuk finishing 2 bagian. Nah, di sini di slide selanjutnya uraian pekerjaan itu lebih detail lagi, dari mulai lantai dasar. Untuk pekerjaan persiapannya dibagi menjadi 3. Untuk pekerjaan fondasi dibagi menjadi 6, dan pekerjaan struktur betonnya itu dibagi menjadi 7. Ada sloof, kolom, plat lantai, tangga, carport.
Pekerjaan dinding dibagi menjadi 5, pekerjaan lantai dibagi menjadi 9, pekerjaan plafon dibagi menjadi 3, pekerjaan pintu dan jendela dibagi menjadi 5, dan pekerjaan cat waterproofing dan pelitur dibagi menjadi 3. Dan di sini sama seperti slide sebelumnya, di sini memiliki perbedaan antara merek-mereknya. Jadi tergantung misalkan kayak instalasi air itu memiliki pipa airnya, air bersih air kotor itu beda ukuran. Terus pemasangannya juga pemasangan untuk keran merek Toto, pemasangan floor drain merek Toto dan sebagainya. Ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi berbeda-beda antara pemasangan pintu tipe 1, tipe 2, ada yang double juga. Terus pengecatannya juga berbeda antara pengecatan plafon dan list, tembok bagian luar dan bagian dalam. Dan ini adalah pekerjaan finishing atau pekerjaan akhir. Terbagi menjadi 2, pekerjaan khusus dan akhir. Di pekerjaan khusus ada dinding pagar depan, pagar besi, railing tangga, railing balkon, vegetasi atau aksesoris. Dan pekerjaan akhir, pembersihan akhir serta demobilisasi alat. Ya, Mungkin sekian. Sebelum diakhiri, sedikit tambahan. Jadi WBS itu sangat diperlukan untuk suatu pekerjaan konstruksi ya. Karena WBS itu sendiri merupakan isi dari bagian-bagian yang akan dilaksanakan atau tahapan-tahapan untuk acuan menganalisis SDM atau sumber daya manusianya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari kamera atau Ini ada quotes dari David Alanku. It is not the beauty of a building you should look at. It is the contraction of the foundation that will stand the test of time. Mungkin itu aja katanya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, selamat teh. Udah. Semoga